RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Apa kabar pemirsa RRI? Jumpa lagi bersama saya Vel Chandra. Kali ini kita bersama-sama di podcast RRI Surabaya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah profesi dan juga tentunya apa saja di balik itu semua. Pemirsa, seringkali pernikahan selalu dianggap sebagai kesempurnaan. Banyak keindahan di situ, banyak senyum, dan tentunya semuanya dikemas secara sempurna. Tapi tidak banyak orang tahu, di balik itu semua ternyata banyak detail yang harus diperhatikan. Banyak sekali orang yang harus memikirkan bagaimana menciptakan kesempurnaan itu. Kita akan bahas tentunya serangkaian pernikahan dari mulai make up, dekorasi, lalu juga catering, apapun itu, pastinya semua ada yang mengatur. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan pelaku kreatif tentunya di bidang pernikahan. Sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Kali ini kita jumpa dengan sahabatku Kak Ica. Halo, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya, Kak? I'm so fine. Oke, Thank you Masya so much for Allah. your coming today. Dan yang pastinya Kak Ica ini adalah seorang makeup artist dan juga pelaku usaha bisnis yaitu wedding organizer. Alhamdulillah. Kak Ica ini kayaknya baru rebranding ya. Nah, Betul makeupnya apa sekali. namanya? Jadi awalnya tuh namanya Icantik, terus saya rubah jadinya Natasha Diramua supaya klien tuh bisa lebih paham dan lebih ini aja eye catching aja gitu. Oke, memang pemilihan nama itu penting banget ya. Betul sekali, dan juga Kak. Neira Organizer ya. Iya. Baik, oke. Kalau berbicara profesi wedding, nah kalau ngomongin wedding kan banyak sekali ya sub bisnisnya gitu kan. Kalau Betul. kan milih MUA dan juga wedding organizer. Betul. Tiba-tiba milih itu apa sih, awal dasarnya itu apa sebenarnya? Awalnya sebenarnya lebih dulu makeup ya, cuman ketika pandemi waktu itu kan kayak, kayaknya nggak mungkin deh kalau cuman bergerak di satu bidang aja nih. Akhirnya aku coba bikin wedding organizer waktu itu, dan itu sebenarnya kayak ya iseng aja gitu awalnya. Terus ya alhamdulillah dijalani, meskipun ada jatuh bangunnya tuh tetap ya nggak mudah ya kita mempertahankan usaha ya. Jadi sambil aku belajar sampai saat ini tetap aku coba tekuni dan mempertahankan. Nah, ketika orang bilang coba-coba, namanya kalau sudah masuk di dunia bisnis, itu kan pasti harus punya modal itu dari berbagai macam ya, modal ekonomi, modal skill segala macam. Iya. Kak Ira awalnya bisa memilih profesi ini kan bukan main-main ya, seorang Betul. MUA. Pasti kan juga ada perjalanan di balik itu. Awalnya gimana? Les? Ataukah memang suka make up atau kayak gimana? Kalau make up tuh dari SMA. Jadi waktu itu karena fashion show, kalau kita ke salon terus kan kayaknya mahal ya, Kak. Akhirnya ya udahlah, kursus aja. Zaman dulu tuh 1 juta 10 kali di 2012. Akhirnya dari situ aku punya basic makeup. Akhirnya alhamdulillah setiap tahun tuh sambil les juga. Ya modalnya juga lumayan banyak ya, tapi sambil kita cicil. Kayak gitu. Terus ketika pas pandemi itu kembangin di wedding organizer, nah itu lebih tertantang lagi ya, lebih ke pressure juga sebenarnya ya, karena WO kan ngurusin weddingnya klien, itu kan nggak main-main ya. Jadi mulai dari awal, dari sebelum wedding sampai hari H, sampai setelah acara kan kita benar-benar harus ngurus pernikahannya mereka. Itu yang lebih tertantang dan lebih ke pressure, tapi juga dari situ kan kita belajar ya, Kak. Maksudnya, oh ternyata cara meyakinkan orang tuh harus gini ya, nggak boleh begini ya, gitu. Karena kan kalau di WO tuh kita lebih ke servis ya. Kalau di MUA nih sama servis, cuman kan dia ya udah fokusnya ke satu orang ini manten. Tapi kalau di WO ini kita harus bener-bener ngurusnya kan sama semua vendor, kemudian panitia keluarga kayak gitu. Nah, itu tadi kan seperti di intro Chandra tadi bilang kan, memang semua orang itu mengidamkan pernikahan yang sempurna gitu. Dan gak banyak orang tahu itu terkait dengan di balik itu gitu. Nah, kalau ibarat kata nih, mau ngomong ke orang yang menuntut sempurna, apa sih yang ada di pikiran kakak itu?
Sebenarnya event itu bisa terlihat tersempurna itu bukan berarti mewah ya, bukan berarti yang gimana-gimana, tapi gimana cara dari kita wedding organizer ini bisa mengemas acaranya mereka itu terlihat oke, terlihat rapih dan tidak, maksudnya kesalahan tuh pasti ada ya, cuman gimana caranya kita bisa meminimalisir dengan tidak terlalu banyak minusnya gitu lah. Gitu Oke, sih. jadi minor gitu ya. Betul. Jadi sebisa mungkin diusahakan bagi. Jadi kayak kerjasama dengan vendornya, kemudian kerjasama dengan tim di balik Neira sendiri, di balik internalnya kami, kemudian dengan klien. Jadi komunikasi itu benar-benar yang utama banget sih Kak. Oke, berarti itu since from year berapa tahun? Kalau dari 2000 ini sih sebenarnya 2018 tuh kita sudah coba-coba ya waktu WO, cuman fokusnya tuh di pandemi di 2021, 2020 gitu. Itu awalnya kita kayak coba bikin kolaborasi sama beberapa vendor yang memang sudah lumayan aman nih ceritanya. Jadi dari kita coba ikut bikin paket yang kalau pandemi itu harganya yang lebih ekonomis, yang fleksibel, terus yang minimalis tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang karena memang RRI ini kan ingin menginspirasi banyak wanita gitu. Sebagai wanita deh. Nah, kan kita sudah profile nih seorang Icha adalah pebisnis, ya kan, skillful, ya kan. Untuk menjadi seorang wanita di kacamata seorang Icha, itu kayak gimana sih Kak? Apalagi di era 2026 nih ya, kayaknya wanita tuh nggak bisa diem duduk manis aja gitu. Jadi kalau menurut saya, better kita tuh gali potensi apa sih yang kita bisa, kemampuan apa itu kita kembangkan. Dan setelah itu, misalkan kita nggak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga ada kayak bisnis gitu, jadi kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu ya. Benar. Intinya itu menjadi wanita seutuhnya meskipun ada keluarga, tapi juga skillful dalam diri sendiri itu juga tetap diusahain gitu ya. Baik, tentunya pemirsa RRI kita akan kupas lebih dalam lagi seputar profil seorang Icha, bagaimana usahanya dan bagaimana beliau bisa menginspirasi banyak wanita Indonesia. Tetap di podcast RRI Surabaya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa RRI, kita kembali di podcast RRI Surabaya dan masih bersama dengan Kak Icha. Halo Kak. Kali ini aku mau lebih dalam lagi nih seputar bisnisnya Kakak ya, dunia pernikahan nih ya kan. Tadi kan kita sudah bahas tuh memang secara konteks pernikahan kan kayaknya memang dibutuhkan adalah make up. Betul. Terus ada yang mengorganisir ya Betul. kan. Jadi dua bisnis ini sudah sangat cukup ya. Kecuali catering. Nah, ini gimana? Catering nggak mau coba gitu? Waduh, kayaknya udah overload ya. Karena sebenarnya WO kan lebih kompleks ya Kak ya. Iya. Semua tuh kan istilahnya
yang dipandang, yang dicari, yang gimana ke klien itu kan pasti WO-nya mana nih kayak gitu. Jadi WO ini sebenarnya sudah yang ini ya, yang agak-agak pressure ya sebenarnya. Iya, gerudak-geruduk ya, pasti paling gerudak-geruduk gitu ya. Nah, ketika ekspektasi klien nih, kan sudah pasti kalau udah pakai WO, mereka udah pastinya ini pasti sempurna nih acaraku nih. Menanggapi ekspektasi itu seperti apa? Itu sebenarnya balik lagi. Jadi sebelum dealing di awal dengan WO, kita biasanya menekankan nih, kadang kakak maunya konsepnya seperti apa. Ada yang intimate, ada yang akad resepsi, ada yang royal wedding, ada yang premium package. Nah, jadi aku kembangin lagi. Kalau misalkan mereka ambilnya yang intimate, otomatis kan aku harus kasih ini. Kalau referensi intimate seperti ini, gitu. Kalau misalkan mau royal wedding, biasanya mereka tuh bukan gengsi ya, lebih ke siapa sih vendor-vendor di Surabaya yang paling hype, yang paling keren. Nah itu, karena mungkin mereka lebih ini ya, mengutamakan bukan gengsi, apa ya, lebih ya memang pengennya royal wedding gitu. Ada juga yang pokoknya aku budget segini, konsepnya gini. Nah itu jadi aku harus menekankan dulu di situ. Kalau misalkan istilahnya nih 70 juta dapat apa aja sih kak gitu. Ya kita bisa coba ngaturin mulai dari make up, attire, organizer, catering, venue, sampai pokoknya poin-poin yang vendor utama gitu. Tapi kalau misalkan ekspektasinya aku maunya yang melamin full, yang rigging, yang mewah, yang gini. Nah itu kita kasih gambar. Tapi harganya intimate. Nah, itu ada tuh kayak gitu nggak? Ada beberapa gitu. Iya, jadi maunya royal wedding tapi budgetnya intimate gitu. Jadi kita harus nggak capek-capek mengedukasi klien dan calon klien. Ini loh, kalau misalkan budget segini itu bisa dapatnya seperti ini gitu. Tapi intimate nggak mesti acaranya simple biasa aja, enggak gitu. Oke. Tapi under pressure apa sih kalau kakak sendiri sebagai pemilik WO ya kan? Under pressure apa sih yang paling kerasa banget gitu? Kalau misalkan punya klien yang punya jabatan tinggi sih itu agak ke pressure banget. Apalagi kalau kita ada yang penempor apa segala macam. Nah itu tuh pernah sekali awal banget kita handle. Ya namanya masih belajar ya gitu. Ada miss-miss sedikit tapi kita alhamdulillah tutupin. Maksudnya kita bisa cover dan kita bisa handle masalah itu. Jadi misalkan kayak harus benar-benar perfect gitu. Jadi minimalisir banget nih kesalahan yang dari kita. Jadi kayak penghulu ini kan kadang kalau dihubungin tuh harus bisanya tuh di hari H ya. Jadi kita tuh selalu nge-push, kadang yang datang juga beda dari yang dikontak. Itu sih kayak gitu. Terus kadang ada beberapa hal yang kayak ini nanti nggak usah latihan gini, tiba-tiba di hari H-nya itu latihan pedang pora. Nah itu kan kita harus bener-bener ngaturin nih gitu. Tadi katanya enggak gitu. Kenapa tiba-tiba? Jadi kayak ya udah kita harus menyesuaikan banget bener. Itu sih kayak gitu. Terus ada pernah tiba-tiba kayak gini sih kak. Apa tuh? Makanya kita nggak boleh ini ya. Kita harus, si klien nih harus bener-bener bilang sama kita jumlah undangannya berapa yang pasti. Itu pernah di luar tamu itu lebih. Jadi kan over nih. Sedangkan catering nih beberapa udah habis yang buffet. Tapi kan bukan salah dari vendor karena klien yang info seperti sesuai itu. Dengan akhirnya mau nggak mau kita di bawah tuh ada nasi goreng, kita beli nasi goreng buat. Itu tuh hal-hal yang sangat-sangat ini ya, di luar dugaan banget ya. Iya, gitu jadi mending kita sounding dari awal. Kalau misalkan jumlah tamu undangan nih harus benar-benar disesuaikan, jangan dipres gitu. Mending dilebihkan. Jadi memang itu kadang memang klien ya kembali lagi ke ekspektasi yang terlalu tinggi dengan budget yang BPJS gitu ya kan. Tapi kalau itu tadi kan ada pressure ya. Tapi kalau untuk seperjalanan ya, sepengalaman nih, hal-hal paling sangat banget itu apa tuh? Ya namanya pernikahan kita kan berdoanya semoga lancar hingga hari H. Tapi adalah beberapa hal-hal yang mungkin ada beberapa klien kami yang tidak jadi menikah, kayak gitu-gitu. Sampai gak jadi itu? Iya, ada. Dan itu juga balik lagi ini ya, perjanjian sama vendor gitu. Jadi WO tuh juga pinter-pinternya kita ini sih, kayak ngedem-ngedemin WO ini teman-teman vendor ya, gimana nih, kasihan, gini. Ada beberapa hal lah gitu. Jadi ya kalau dibilang modelnya gimana ya balik ke situ tuh kayak
Iya, kadang aku juga ini ya, kasihan juga gitu, gimana lagi, namanya orang nggak jadi nikah kan nggak mungkin dipaksakan juga. Akhirnya memang di situ ada kemanusiaan yang timbul, yang Iya, muncul di situ ya betul kan. sekali. Yang harusnya sebenarnya kalau udah DP, kalau dia yang udah batalin, Iya, ya harusnya hilang. betul. Paling Cuman kalau Kak kita, Ica punya sisi-sisi sensitif di situ ya. kita balikin lagi Kak, jadi ada yang memang DP-nya nggak balik, tapi bisa di switch nih, mau nikah kapan aja, besok-besok oke. nggak apa-apa. Tapi ada beberapa yang dia tidak berkenan dengan opsi yang kami berikan, akhirnya Oke. otomatis ya aku nih yang ngobrol sama teman-teman vendor baiknya gimana gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi itu memang hal-hal yang tidak terduga itu pasti Iya. akan dialami gitu. Betul sekali. Tapi untuk maker decision-nya itu apakah murni seorang Ica yang memutuskan ini yes, ini no gitu? Jadi kita tuh biasanya gini sih, kalau misalkan di link itu pasti ada invoice dan MOU. Jadi semua fasilitas yang kita kasih, misalkan paket bundling nih 100 juta dapat apa aja, itu sudah tertera di dalam MOU. Gitu. Jadi klien dan WO itu sama-sama tahu. Jadi misalkan amit-amit ada apa-apanya dari vendor ataupun dari klien, itu kita sama-sama bisa mempertanggungjawabkan. Jadi gitu. supaya nggak worry juga ya, apalagi kan kemarin-kemarin tuh sempat ada kasus yang berkembang, otomatis kita juga kena dampak ya dari situ. Ini adalah something big ya, sesuatu Iya. hal yang sangat-sangat ya bikin shock kita Iya, di dunia benar. perweddingan ini gitu. Betul Ada sekali. kasus di mana IO melarikan diri, bawa duit orang segitu banyak. Nah, Iya. itu nanti kita akan bahas setelah itu karena ini sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat hype ya. Gitu. Betul sekali, Kak. Nah, dan memang gitu tadi di balik door shake shopnya itu ada yang lebih shock lagi, yaitu tadi bisnis ternyata yang menciderai dunia perweddingan ya. Yang pastinya nih ya kan untuk para pemirsa, nah untuk lebih detailnya kita akan lebih bahas selanjutnya. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di podcast RRI Surabaya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemirsa RRI tentunya masih di podcast saya Surabaya dan kita masih bersama di dunia perweddingan yang selalu happy harusnya ya kan. Aku happy loh kalau misalnya dunia wedding itu apa ya, aku dapat jawab-jawaban juga. Alhamdulillah ya, saling kolaborasi. Kita saling berbagi. Kakak bagi aku nunggu dari akunya nggak tahu apa ya. Nggak apa-apa, sama-sama lah ya kita. Sama-sama lah ya. Oke, tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan IO yang tidak bertanggung jawab. Nah, dampak nggak sih sama Nera sendiri gitu kan? IO juga kan. Waduh, ini pasti ada nih kans untuk melakukan hal yang sama. Nah, Iya. orang kan pasti langsung worry gitu kan kalau ada Benar. kayak gitu. Gimana Kak dengan kasus yang sungguh dar itu? Berdampak pastinya dari Naira sendiri, cuman kayak kita lebih menegaskan lagi ke klien. Kita juga tadi sih Kak ada invoice, ada MOU. Kita juga bikinkan grup wedding di situ di mana isinya semua vendor dan klien. Oke. Jadi kalau ada apa-apa bisa saling komunikasi di grup itu. Oke, Terus nanti ketika kita kan selalu ada meeting ya, sudah ada timeline weddingnya sendiri, ada jadwal fitting, showing, konsul, meeting internal, meeting all vendor, di mana meeting all vendor semua yang terlibat dalam wedding besok itu hadir. Gitu. Jadi ketika klien pelunasan itu akhirnya mau kita juga menjelaskan kok kalau kita sudah melunasi ya semua vendor gitu. Ada beberapa klien yang benar-benar detail banget akhirnya. Karena bundling biasanya kan memang kita jadi satu nih, tapi karena adanya kasus ini kadang-kadang beberapa klien tuh ada yang
apa ya, sampai ya oke, kita kasih invoice masing-masing vendor. Oke, Jadi ya. kan tahu nih apa aja fasilitasnya, harganya kayak Iya, gitu. karena kan kasusnya saat itu kan memang dia bundling bayar satu tempat. Satu pintu, Lalu tapi pintu ternyata nggak ini tidak dibayarkan. menyalurkan ya kan manfaat itu Iya. kepada vendornya akhirnya. Betul jadi sekali. betul. Tapi kan memang ketika kasus yang terjadi itu kan juga sudah melalui proses-proses itu nampaknya gitu. Tapi tetap aja kecolongan ya. Tapi tips deh untuk para calon pengantin tuh supaya tidak mengalami hal yang sama itu apa sih? Paling tipsnya Poinnya. ini sih Kak, yang pertama lihat dulu nih profil Instagram misalkan dari IG ya, itu gimana, kemudian testimoninya, tektekan kan di situ kan real client ya gitu. Itu terus mungkin tanya teman-temannya sudah pernah merit, terus dia tuh pakai jasanya tuh pakai siapa sih vendornya, kayak gitu sih, itu lebih utama. Terus ada invoice nggak, ada MOU nggak, dapat grup wedding nggak. Kadang-kadang beberapa vendor kan juga nggak semua terlalu ini ya terbuka atau transparan ya gitu. Kayak gitu sih Kak. Jadi memang langkah-langkah itu harus dilakukan untuk Diperhatikan, calon iya. pengantin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Oke, terkait dengan MUA dan WO, pasti orang ngiranya apa? Mesti MUA ku mahal. Mau nikah dia ngomongnya aku mau itu buat foto wisuda aja. Ternyata buat nikahan Kak. Oh iya, ada beberapa hal yang Ada ya, alami kayak gitu gitu ya. Untungnya tapi enggak. kalau Kak Ica belum. Alhamdulillah belum ya. belum. Tapi belum tentu tidak ya. Bisa jadi next. Tapi emang mahal ya. MUA sama MWO itu mahal. Emang iya sih. Aku dulu dikit juga. Iya sih mahal. Jadi kenapa sih sebenarnya kok gini mahal? sih Kak, kalau dulu kan zaman dulu perias ya, sanggar rias yang mungkin satu paket ya udah namanya satu. Jadi Iya, kita nggak iya. tahu nih nama dekornya siapa, FG-nya siapa, iya, MC-nya iya. siapa, kan kayak gitu sebenarnya fan-fan aja. Iya. Cuman kalau di era yang saat ini kan memang kita lebih ke bundling. Aku juga nggak tahu yang menciptakan bundling ini siapa. Jadi kita saling kolaborasi, di situ ya namanya vendornya masing-masing. Sebenarnya klien gampang aja bisa ngecek satu-satu gitu kan. Kalau dibilang kenapa MUA beda sama Sanggarias, memang beda. Karena kalau MUA tuh biasanya mereka hanya bertanggung jawab terhadap klien yang dirias aja gitu, Oke, mantennya aja. Bahkan ada beberapa MUA yang nggak berkenan untuk memakaikan busana segala macam kayak gitu. Itu tanggung jawabnya dari kliennya sendiri iya, kayak oke. gitu. Jadi harus tahu nih klien deal-dealnya seperti apa dengan MUA. Terus kan ya emang di era saat ini bukan mahal sih Kak, lebih ke ini ya. Kalau sekarang tuh vendor tuh ada kelasnya sendiri-sendiri mungkin ya. Jadi target marketnya mungkin ada tipe A, B, C, middle up, middle low, atau reguler. Premium. Ya benar Oke. gitu. Jadi balik lagi ke budget dari klien ini. Dia nih mungkin bisa menyesuaikan vendor-vendornya dengan budgetnya yang dia punya. Nah, gitu. jadi kalau memang rego nggawa rupa, Bener, ibarat gitu ya kan. iya, Nah, Kak. jadi semua itu tergantung dengan budget. Kalau Betul. mau yang minimalis ya ada yang murah Ada, intinya. Jadi gitu. kalau mau nikah nggak mau ribet ya tinggal di KUA aja lah sih ya kan. Iya benar. Tinggal di sanggar aja, salon pinggir rumah, mana ya ini tinggal langsung nikah udah langsung Iya. KUA gitu kalau misalnya nggak mau. Betul. Tapi kan ini pesta, namanya pesta itu kan orang kan mau yang bagus gitu Betul. toh, jadi kayak gitu. Nah, terus seberapa penting sih komunikasi seorang Ica sebagai leader ya kan? Dengan adanya komplain dari klien gitu ya. Di WO ya ini. Pernah nggak sih sampai nangis ya gitu? Oh pernah banget ya Nih, Allah ya. sumpah? Iya jadi kayak awal-awal ya, karena kita adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut aku kalau nggak gitu nggak pinter ya Kak. Oke. Jadi WO ini kan emang kita ke pressure banget ya. Ada tipe klien yang manut aja, yang lempeng aja, yang sabar, manut itu enak banget. Itu rezeki ya. iya. Ada tipe klien yang aku maunya 80 udah semua nih, udah gini gitu. Iya. Nah, itu mungkin dari aku kayak misalkan balik lagi aku tegesin kalau di paket kakak itu dapatnya fasilitas dekornya seperti ini. Kalau kakak mau yang seperti ini banyak-banyak dekornya, bunganya full gini-gini, itu ada add-onnya sendiri Kak. Ya nggak mau, aku gini. Nah, akhirnya aku muter otak dong. Akhirnya di situ aku ajak kerja sama salah satu vendor dekor yang dia memang baru banget nih. Jadi aku sambil bilang, Kak tolong dong, boleh dibantu nggak
mungkin dengan budget segini bisa disesuaikan. Tapi nanti di sini bisa dibuat portofolio loh Kak, venue-nya bagus, gini-gini. Ya alhamdulillah dengan aku ngomong kayak gitu, vendor ini juga mau dan maksudnya gini. Satu klien ini mungkin emang ribet ya Kak, tapi nanti yang lain-lain insya Allah banyak kok dan maksudnya tuh baik-baik gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita sebagai ini ya WO untuk koordinasi dan komunikasi sama vendor ini. Itu sih Kak. Jadi kemarin alhamdulillah kliennya juga puas meskipun gitu sampai gini sih. Tolong ini nutrisinya gimana, proteinnya berapa? Itu aku ngakak juga sebenarnya. Apa itu? Catering. Jadi kenapa kok harganya sampai segini? Itu sampai aku akhirnya kita mengedukasi klien ya kalau ya kita belum pernah menjumpai orang yang sampai tanya sedetail itu proteinnya berapa gitu-gitu. Aku baru tahu ini sih. Iya. Namanya kita jasa ya. Jadi ngapunten Kakak. Jadi kita tuh begini loh bla bla bla. Nah, menjelaskannya tuh dengan tetap lembut meskipun mereka kayak der mangkelin itu sih. Sudah satu kalau bisa jawab itu kita bukan rumah sakit gitu. Kita ini, bukan kan? ahli nutrisi, ahli gizi yang paham. Jadi aku kayak bener-bener sabar gitu. Nah, tapi setelah kita punya klien yang model gitu nih, akhirnya kayak, wah ini kalau model kayak gini enggak, aku mending nggak nerima klien gini. Maksudnya untuk menghindari ini ya, daripada kita mental dan stres sendiri ya Kak. Jadi maksudku bukan yang mau-mau aja sih, tapi lebih ke kayak, kita juga ke pressure ya kalau dapat klien yang seperti itu terus-menerus gitu kan. Jadi aku lebih baik dari awal sudah info kalau kita begini standarnya seperti ini gitu. Tapi ironisnya adalah yang kayak gitu tuh yang rewel-rewel malah yang BPJS loh Kak. Betul sekali gitu. Betul, jadi ya? kadang kita juga akhirnya aku nggak mau ribut ya Kak. Jadi akhirnya ini aku mau ambil ini paketnya tuh yang ada sayapnya gini, kebaya janggan gini. Akhirnya ya sudah terlanjur kita handle, namanya jasa, kita harus treatmentnya juga oke ke klien, mau nggak mau. Aku koordinasi sama tim attire, tolonglah gini. Ya udah Kak. Jadi mau nggak mau, ya bukan boncos, tapi aku sedikit menambahkan budget tersendiri dari aku tanpa minta dari klien. Itu solusi akhirnya, mau nggak mau ya. Tapi kita mempertegas rambu-rambu yang memang nggak bisa. Kita nggak bisa kalau kayak gini. Karena kan kita udah kasih bonus-bonus banyak nih sama dia. Kayak gitu sih Kak. Jadi harus tetap di-info ke klien kalau kita lo udah kasih bonus ini A sampai Z. Kalau kamu minta lagi itu ngapunten ya Kak, belum bisa. Ya. Lalu kalau ngomongin tentang Indonesia nih, masyarakat Indonesia sendiri tuh seberapa sih aware-nya sama wedding organizer dan atau mungkin juga seberapa merasa penting nih WO gitu. Sekarang skalanya berapa persen sih dibandingkan dengan kalau sekarang lain? Tuh mungkin kalau menurut saya pribadi itu kalau untuk orang tua itu sepertinya tidak terlalu ini ya, belum mengerti kalau sebenarnya itu penting di dalam pernikahan. Tapi kalau untungnya dari anak-anaknya nih yang mau merit itu bisa mengedukasi para orang tua gitu sih. Jadi lebih ke calon mantannya sendiri nih yang lebih paham untuk kebutuhan ini. Tapi kalau orang tuanya harus diedukasi dulu karena kadang mau kayak gini aja loh kok sampai segitu. Engko loh ya nikah jalan-jalan gitu. Nah, padahal sebenarnya kan kita tuh memang menjual servisnya gitu loh. Kita juga bikin konsep, kita juga bikin budgeting juga. Kita juga kalau klien request, Kak aku maunya ini, Kak aku maunya dekor ini. Kita juga harus komunikasi, ngobrol sama setiap vendornya. Itu kan juga waktu, tenaga, kayak gitu-gitu ya Kak. Dia yang jadi, itu nggak dilihat betul. Ya kan. Bahkan 24/7 kalau misalkan klien japri jam 12 malam, kalau aku masih bangun ya masih kita jawaban, iya Kak, gimana Kak? Karena gimana pun mereka beli jasanya kita. Gitu. Tapi kalau yang masih 50-50 lah ya gitu. Karena itu tadi kita mungkin orang mikir, WO tuh mahal gini-gini. Padahal sebenarnya ada kok beberapa paket yang kami tawarkan itu bisa menyesuaikan budgetnya. Itu sih balik lagi. Ya, bisa fleksibel ya sebenarnya ya. Baik, calon-calon pengantin masih penasaran kan bagaimana keseruan di balik layar dunia pernikahan ini yang pastinya masih akan kita bahas. Tentunya jangan sampai kemana-mana karena kita masih di podcast RRI Surabaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa RRI masih di podcast RRI Surabaya dan kita masih bersama dengan Kak Ica. Halo. Semoga nggak bosan ya, masih Kak. betah ya. Kita masih betah sini. Ya kan. Kak Ica, kalau ngomongin tahun ke tahun, Kak kan dari tahun berapa tadi 2018 ya? Iya, Nah, kan itu kan silih berganti tahun ya toh. betul. Apa sih tren-tren dari setiap tahunnya itu apakah selalu berubah tuh tren-tren pernikahan? Menurut Kak Ica gimana? Sebenarnya berubah sih ya, Kak. Kadang kan beda tahun, beda referensi juga. Kalau 2025 kemarin tuh lebih kepada akad resepsi, royal wedding tuh banyak banget sih masih. Intimate juga ada. Oke. Intimate jadi ya so-so lah. Ada yang pilih intimate, ada yang royal wedding. Cuman mereka tuh lebih ke modern. Jadi kadang konsepnya kalau yang berhijab tuh yang simple-simple, yang pakai gaun, yang dress kayak gitu. Terus dekorasi yang dipilih tuh kayak lebih ke modern, jadi lebih nuansanya tuh bunga-bunga sama kayak backdrop, kayak gitu. Kalau sekarang Influence-nya kayaknya di artis ya, gini ya. Kalau Iya, misalnya nikah selebgram. Al-Ghazali, nikah gitu-gitu kali ya. iya gitu. Nyesuaiin bener, kalau Mahalini lah apa gitu-gitu kali ya. iya nuansa putih tuh banyak banget. Iya Jadi kan? meskipun akad sampai resepsi mereka maunya gaunnya putih, looknya modern kayak gitu rata-rata. Yang Kalau di di 2025. 2026? 2026 stylenya lebih apa? banyak ke drapery ya. Jadi kalau dekorasi tuh yang layer-layer pakai kain. Oh iya. Nah, gitu mungkin udah ada mulai tuh. Oh iya sih kan, oh iya sih udah 2026. Iya. Iya. Itu, Iya kayak jadi udah mulai itu, maksudnya udah. Thailand ya itu. Thailand ya. Thailand itu ya. look. Jadi pakai konsep kain-kain dikombinasi sama bunga, tapi lebih banyak kainnya gitu. Iya. Kayak Lebih hemat gorden-gorden. ya dekornya kayaknya ya. Lebih enggak juga sih, Kak. Kayaknya mahal ya. Iya. Karena mereka lebih tematik ya gitu. Jadi lebih mahal sebenarnya. Terus kalau nuansa makeup juga Thailand look masih. Jadi sukanya tuh yang kayak soft-soft, kemudian yang peach pink cenderung gitu. Bukan K-pop ya itu justru ya. Ya referensi mungkin kiblatnya ke sana ya. Ya, Jadi K-pop. aku maunya natural aja, flawless aja gitu. Jadi simple, drapery tadi dekorasinya, pokoknya tuh kiblatnya ke Thailand lah intinya. Nah, kalau kayak ngomongin aku mau make up no make up tapi Nah. kelihatan cantik itu gimana tuh? itu kita harus mengedukasi dan tahu jenis kulitnya klien ini dulu sih, Kak. Jadi kalau emang kulitnya sehat dan oke, itu gas aja ya. Nah, Tapi kalau yang nggak misal- sehat itu gimana cara ya, Anda kita meyakinkan? bilang kalau di sini kan kita makeup artist bukan dokter ya. Jadi kalau pingin terlihat blur banget nih, soft banget, smooth banget pipinya yang nggak ada noda segala macam, itu balik lagi ke nggak bisa kayak gitu. Pasti nanti tetap ada tekstur gitu. Kalau misalkan mua kan bisa meminimalisir bekas jerawat ya, Kak. Tapi kalau misalkan tekstur atau jerawat batu atau apa itu kan tetap kelihatan. Jadi kita harus mengedukasi itu sebenarnya. Mungkin bisa kata pemungkas sih Kak. Kamu sadar loh. Kan make up no make up loh katanya ya Iya, kan. bener-bener. Ya kan maunya nggak kayak make upan tapi kelihatan mulus. Nah, itu sulit bener-bener. itu kayaknya ya. Jadi emang kita harus sabar untuk mengedukasi klien itu. Terus kalau tren warna sendiri sebenarnya kalau di 2026 tuh lebih suka yang berani banget sih, strong, bold, emerald gitu-gitu. Yang merak-merak kayak Ini gitu. lagi ini apa namanya? Butter yellow nggak sih? Butter yellow. Ada beberapa sih klien yang Kayak ini karena ini Maya Estianti iya kan. kemarin ya. Ya kan butter yellow gitu-gitu kan ya. Cuman kalau klien-klien kami lebih suka yang warna emerald, hijau, strong gitu. Gonjreng Bener. gitu. Terus modifikasi aksesorisnya pakai Solo Putri. Itu masih hype juga di kalangan Oke, manten. Solo Putri. Oh ya kayak gini. Ini juga sebagai pertanyaan seorang MC ya. Sekarang banyak banget loh yang beralih ke minta temu semua. Iya, benar sekali. Minta Ada temu MC manten yang ya? kinyis-kinyis tapi bisa Jawa. Oh, Gimana gitu. Kak?
Iya, gitu kebanyakan tuh. beberapa Aku sudah mulai klien. tersisi nih soalnya. Ya, Tapi gimana? kalau kita tenang aja, MC nasional tetap kepake di area Oke. akad resepsi. Tapi kalau untuk temu manten kita memang ada yang Butuh, ada pakemnya lagi. sendiri. Enggak, mereka maunya itu langsung semua Agak susah sekarang. ya. Nah itu dia. Kak, kamu udah nggak bisa Jawa ya? Udah mulai kegeser nih akhirnya. Iya, Nah, iya. akhirnya memang itu. Sekarang apakah Baekju tradisional atau kayak gimana nih? Ya, kadang kan ini kita ini ya role modelnya kan memang balik lagi ya gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang memang pengennya gitu. Ada juga klien kami yang pengen dari awal sampai akhir akad resepsi maunya Jawa semua. Nah, Jadi mau nggak mau ya kita ambilnya rekanan yang sudah memang iya, ini ya memang sudah itu paham budayawan gitu, lah ya. gitu Kak. Begitu. Jadi emang semua tren itu ya itu tadi berarti dari tahun 2018 ke 2026 itu skala pergantiannya itu periodenya seperti apa? 3 tahun sekali kah? Setahun sekali kah? Atau kayak gimana menurut kalian? Ica. Biasanya sih ini sih Kak 2 tahun sekali ya. 2 tahun Jadi sekali. kadang meskipun 2025 tuh udah kemarin, tapi kadang ada beberapa klien yang aku tetap Masih. maunya iya. Tetap banyak banget yang minta temu manten memang sekarang Iya ini. kan? Cuman kita balik lagi info, kadang-kadang venue sendiri kan durasinya cuma 4 jaman sampai 5 jam. Nah, itu kalau misalnya ada mau temu manten, itu kita harus info ke venue dulu. Nah, itu dia. Karena itu Karena butuh mereka- waktu lebih bener. lama. Karena 1 jam sendiri Kak temu Iya manten. loh, resepsi kan paling nggak 3 jam ya kan. Betul sekali. Nah itu dia. Terus gini, terkait dengan apa ya, kalau sebuah inovasi dari WO. Nah WO kan ya kayak gitu-gitu aja kan gitu kan orang selalu. Inovasi yang dilakukan era apa sih? Ini sih Kak, kadang itu klien bilang ke aku, Kak kenapa kok hubungin kita gitu? Iya karena adminnya ini fast rest banget gitu. Jadi kita mengutamakan itu sih. Jadi ketika klien tanya entah jam berapapun, selama aku masih on itu pasti kita respon. Oke. Jadi poin utama yang aku tegaskan sendiri itu supaya Mereka kalau nggak di Nairani worrying. bener, di Nairani gercep banget ya. Aku minta ini dibikinin ini. Aku tanya gini langsung dijawab. Itu sih karena oke. nggak semua wedding organizer itu Mau gitu. jam 9 WA, jam 9 pas dijawab enggak. Gitu. Jadi kita menegaskan ke fast respon itu yang pertama. Terus pelayanan kami juga, servisnya kita, treatmentnya kita, apapun ketika klien tuh butuh kita usahakan kita bisa bantu. Oke, nah ini di segmen ini lebih ke banyak pengen ngasih tips nih untuk para pemirsa RRI ini Kak, ya kan. Tips pertama nih, tips memilih WO dan juga MUA. Lalu juga apa yang perlu disiapkan para pengantin, terus Oke. yang menikah. Iya. Agak berat ya. Terus apa yang mungkin juga pesan untuk para pemirsa RRI yang lagi nonton. Oke, mungkin tips untuk pemilihan vendor makeup sama wedding organizer atau mungkin bidang vendor yang lain itu lihat dulu portofolionya, kemudian testimoninya, kemudian alurnya seperti apa karena biasanya kan krusial banget nih tentang biaya ya. Kalau di kita kan biasanya kita memang menyesuaikan dan bisa diangsur. Nah, coba Kakak semua di sini tuh bisa tanya dulu nih ke vendornya. Pembayarannya seperti apa terminnya, kemudian pelunasannya kapan, kayak gitu-gitu sih Kak. Karena itu yang utama sih gitu. Terus kalau harga segini dapatnya tuh konsepnya modelnya bagaimana. Kemudian kalau WO sendiri fasilitasnya itu seperti apa? Karena kadang kan ada yang mungkin hanya on the day, ada yang dari rangkaian awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi harus dipertegas dulu. Mungkin ada beberapa yang ini aja, yang ini tuh murah banget harganya. Nah, tapi teman-teman harus bisa pahami nih, murahnya ini kenapa? Fasilitasnya apa yang membedakan dengan si B dan C? Kayak gitu sih. Karena ada sebuah bundling yang itu nggak masuk akal, malah justru itu ya itu tadi karena yang kemarin itu, yang shock itu. Iya benar, bonus-bonusnya nih nggak masuk akal banget. Justru Bonus itu yang apa, dry es segala macam. agak ngakal gitu ya Iya, kan. kalau kakak lunas sekarang kita tambahin bonusnya. Nah itu sebenarnya kalau saya itu tidak pernah menjanjikan yang sedemikian rupa, tapi dari awal pasti kita sudah sounding ke klien apa aja sih sebenarnya benefitnya itu. Itu sih poinnya. Terus kalau bisa kalian harus tahu nih vendornya siapa aja, seperti itu. Kontak personnya masing-masing, grup weddingnya itu karena utama banget. Oke. Kalau misalkan kalau MUA sendiri harus dilihat portofolionya bagaimana, apakah bisa menyesuaikan dengan referensi makeup yang
teman-teman pingin kayak gitu sih. Terus pembayarannya bagaimana, seperti itu. Balik lagi ke tek-tekannya, portofolio, testimoni, itu poin 3 sih penting banget. Ya, 3 pilar utama memilih vendor gitu ya. Betul sekali. Oke, kata-kata mutiara dong Kak. Kata-kata mutiara apa ya? Pokoknya di luar sana tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena itu yang utama ya gitu. Dan yang ketiga mungkin gali potensi segimanapun, tetap digali lagi minat dan bakatnya dan sukses terus. Udah itu deh. Oke, terima kasih Kak Ica. Terima kasih Kak Vel. Kak Ica, ini adalah make up-nya tadi Natasha Diramua untuk Instagramnya Natasha Diramua, dan untuk WO-nya di Neira Organizer. Ya, itu ya yang bisa kalau misalnya calon pengantin ataupun klien yang pengen menghubungi Kak Ica untuk bekerja sama sebagai vendor, langsung tadi ya di Natasha Diramua dan @Neira Organizer. Terima kasih loh Kak Fer. Terima kasih banyak Kakak, semoga sukses selalu usahanya. Amin. Dan juga sama-sama ya. Semakin banyak kliennya dan tentunya juga semakin banyak yang kenal juga. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast RRI. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih Kakak. Ya pemirsa RRI, tentunya tetap terus tonton konten-konten podcast RRI Surabaya. Saya Vel Chandra pamit undur diri dan sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya